Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beserta anak-anakku yang Bapak banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman, Islam, dan kesehatan kepada kita, sehingga kita dipertemukan kembali kepada bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Semoga amal kita pada bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas tentang kalimat tauhid yang paling agung. Apa itu? La ilaha illallah. Kalimat ini adalah inti dari ajaran Islam dan merupakan pembeda antara orang yang beriman dengan orang kafir. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Asyhadu an la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Demikian pula para malaikat dan manusia berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Al-Imran ayat 18. Kalimat la ilaha illallah mengandung dua unsur yang sangat penting. Yang pertama adalah unsur nafi, peniadaan, menafikan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah itsbat atau penetapan, menetapkan hanya Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama sepakat bahwa kalimat la ilaha illallah bukan hanya sekedar ucapan di lisan, tetapi harus diyakini dalam hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Ada beberapa pendapat ulama tentang la ilaha illallah. Yang pertama adalah menurut Imam Al-Bukhari dalam sahihnya menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya sebelum wafat mengucapkan la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, tauhid yang sempurna adalah tauhid yang terwujud dalam ilmu, keyakinan, dan amal perbuatan. Ada juga yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan, la ilaha illallah adalah kunci surga. Namun setiap kunci memiliki gigi-gigi yang harus dipenuhi agar dapat membuka pintu itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka seorang muslim harus memahami konsekuensi dan kalimat ini, yaitu meninggalkan segala bentuk kesyirikan, baik dalam ibadah, keyakinan maupun perbuatan. Mengamalkan zikir la ilaha illallah bukan hanya dengan lisan,
Mengamalkan zikir la ilaha illallah bukan hanya dengan lisan, tetapi juga harus dibarengi dengan keyakinan di dalam hati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarul muslimin rahimakumullah. Berikut ada beberapa cara mengamalkan zikir la ilaha illallah yang benar. Yang pertama adalah mengucapkan dengan ikhlas dan yakin. Zikir la ilaha illallah harus diucapkan dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, bukan hanya sebagai kebiasaan lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka ia akan masuk surga. Yang kedua, berzikir secara rutin. Setiap hari zikir ini bisa dibaca sebanyak-banyaknya setiap hari, terutama setelah sholat fardu dan sholat waktu mustajabah seperti sholat tahajud, sholat hajat, dan sholat sunnah lainnya. Memperbanyak zikir la ilaha illallah. Terus kapan lagi secara rutin? Yaitu berzikir pagi dan petang. Rasulullah mengajarkan zikir ini sebagai bagian dari wirid harian, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Terus bagaimana cara pengamalannya? Yang ketiga adalah merenungkan makna dan hikmahnya. La ilaha illallah bukan hanya diucapkan, tetapi harus direnungkan maknanya. Contohnya seperti, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, yang maha hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya. Bagaimana lagi? Yaitu kita renungkan, contohnya adalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini Allahus samad, Allah satu-satunya tempat bergantung. Dalam ayat ini kata as-samad berarti bahwa Allah adalah tempat bergantung segala makhluk. Dia maha sempurna, tidak membutuhkan siapapun, tetapi semua makhluk membutuhkannya dalam segala hal. Masyarul muslimin rahimakumullah. Terus yang direnungkan lagi misalnya surat An-Imran ayat 154. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah segala urusan kembali. Nah, ayat ini menegaskan bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita, baik besar maupun kecil, pada akhirnya berada dalam kekuasaan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang muslim harus selalu bertawakal dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yaitu la ilaha illallah menjadikan sebagai kalimat akhir dalam hidup kita. Kata Rasulullah, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya sebelum wafat adalah la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kita harus membiasakan diri, keluarga kita, untuk selalu mengucapkan agar terbiasa saat hajat menjemput dengan
kalimat la ilaha illallah. Kalau kita mati dengan diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah, insya Allah kita akan mati dalam kondisi husnul khotimah. Amin. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun kesimpulan dari kultum hari ini, kita mengamalkan zikir la ilaha illallah bukan hanya sebatas ucapan, tetapi harus diiringi dengan keyakinan, pemahaman, penerapan dalam kehidupan sehari-hari dengan istiqomah dalam tauhid. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan di dunia dan keselamatan di akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.